namanya Lane itu, dia seorang teroris, dia mengatakan bahwa si Lane ini setelah dari Istanbul, dia menuju Jakarta, kemudian melancarkan serangan terorisnya di Amerika gitu. Terus kita sebagai orang Indonesia, hore, nama Jakarta disebut. Gitu loh. Itu salah satu. Ada rasa bangga tersendiri ya, Pak. Kayak kita kayak kalau nggak disebut orang Barat tuh kayaknya aneh gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua misalnya kita ada orang yang sedang tamasya atau jalan-jalan atau wisata di suatu tempat, di situ ada dalam tanda kutip ada orang bule atau orang Korea kalau sekarang gitu, terus kita tiba-tiba cantiknya gitu, terus kemudian kita pengen foto dengan mereka tanpa kita tahu sebenarnya dia siapa gitu. Nah itu salah satunya. Terus ada juga kita ada anggapan, kadang orang-orang sekitar kita itu beranggapan bahwa masuk sebuah perguruan tinggi negeri atau sekolah negeri itu pasti lebih baik dari sekolah swasta. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu suatu kondisi psikologis manusia yang dinamakan inferiority complex. Nah, inferiority complex itu apa? Inferiority complex itu adalah semacam gejala psikologis dari seseorang di mana dia tidak merasa cukup. Dia kalau dalam bahasa tanda kutipnya adalah merasa minder dengan kondisi keadaan situasi sosial tertentu. Itu jeleknya. Tetapi ada hal yang kemudian lebih ekstrim lagi, dia menjadi narsis terhadap komunitas tertentu. Jadi misalnya kalau ngelihat orang-orang bule, dia nganggap bahwa orang bule itu adalah selalu lebih baik dari kita. Misalnya kayak gitu. Ketika melihat pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, pasti selalu lebih baik dari pelajar-pelajar Indonesia yang ada di dalam negeri. Nah, hal-hal semacam itulah yang harusnya kita sebagai individu itu memperbaiki. Nah, itu salah satu hal yang membuat kita itu bloknya tuh mentalnya tuh terblok atau tertutup. Sehingga untuk mencapai dari zero to hero, kita ada hambatan-hambatan itu kayak gitu. Pak Ari mau cerita lagi ya? Mau cerita lagi? Silakan Pak, silakan. Jadi Pak Ari pernah mengalami hal-hal yang semacam itu. Jadi Pak Ari itu mulai dari kecil ya, mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA, itu selalu mendapatkan ranking di atas 5 besar. Jadi bahkan di SD itu sampai juara umum. Jadi ketika mau masuk SMP tinggal milih, sekolahnya mau milih yang mana. Ketika sampai di SMP mau ke SMA, sekolahnya mau milih yang mana. Gitu. Tapi begitu mau masuk kuliah, mau masuk perguruan tinggi, rata-rata Pak Ari kan sekolahnya di Magelang ya, di SMA Negeri Magelang itu adalah salah satu SMA negeri favorit di mana lulusannya pasti kalau nggak keterima ke ITB atau ke UGM atau pokoknya universitas negeri yang ada di Indonesia yang itu terkenal ya Pak. Pokoknya yang terkenal, hampir 90% lah, hampir 90% masuk ke situ. Tiba-tiba Pak Ari yang dari sejak SD sampai SMA itu sebagai seorang yang istimewa lah kata orang ya, juara terus gitu. Tiba-tiba nggak lulus semua, UMPTN tuh nggak lulus semua. Nggak lulus semua, mau daftar D3 dimanapun, yang negeri nggak lulus semua. Tiba-tiba Pak Ari itu waktu selesai daftar ujian itu dan nggak lulus itu, cuma kayak menemukan sebuah brosur dan brosurnya tuh sudah lecek sekali karena keinjek-injek orang gitu. Dan ternyata Pak Ari harus sekolah di tempat itu yang namanya Amikom. Sorry Pak Ari harus sebut ya, nggak apa-apa ya. Jadi perguruan tinggi swasta di Jogja itu, yang waktu itu sekitar ya angkatannya Dilan itu angkatan tahun berapa ya? 96 ya, 90-an lah ya. Nah itu sama SD-nya Pak Ari aja, sekolah itu lebih bagus SD-nya Pak Ari gitu. Jadi kondisi itulah di mana Pak Ari benar-benar zero, benar-benar kondisi yang sangat zero, kayak semacam minder, frustasi, gimana nih aku masa depannya ke depan kayak gitu. Nah, dari situlah kemudian Pak Ari itu mendapat semacam masukan-masukan ya. Ya istilahnya kita mencoba untuk berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencoba
mencoba untuk gimana ya caranya dengan adanya kuliah di tempat yang tidak yang kita kehendaki gitu, itu kita bisa tetap menghasilkan sesuatu. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi. Kira-kira pendapat Bita gimana nih? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana cara kita membalik suasana dari kondisi nol, dari kondisi zero menjadi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Ya Allah. Tapi Pak, kan kita terkadang gini, kita nggak sadar nih kalau kita ada di blok tersebut. Ya. Karena ada juga beberapa orang yang sadar di blok tersebut, tapi bingung gimana nih cara agar bisa keluar dari blok tersebut. Itu kadang jadi suatu permasalahan yang sulit banget kan, Pak? Iya benar. Oke, itu betul sekali dan Pak Ari mengalami itu gitu. Sampai misalnya gini loh, sampai kalau ketika ditanya teman ya, misalnya ketika ditanya teman, Rih, kamu kuliah di mana? Teknik informatika. Wow, kenceng teknik informatika kayak kenceng gitu. Karena kan teknik informatika waktu itu bergengsi ya. Iya. Teknik informatika di mana? Ngom. Jadi bilang jadi biar orang tuh dengernya huruf M di belakang, mungkin dengernya UGM gitu kan. UGM ya, benar. Ada Ngom gitu. Jadi sampai segitunya. Jadi waktu itu memang akhirnya kita memiliki sebuah mental yang terblok. Jadi mentalnya itu karena terbiasa dengan gini. Pak Ari kan di dalam keluarga selalu dianggap istimewa. Karena ketika Pak Ari juara pasti itu diceritakan ke seluruh saudara-saudara, bule, Pak D dan sebagainya, paman-paman lah gitulah. Tapi begitu tidak sesuai dengan harapan kan otomatis kayak semacam kayak pukulan keras gitu. Nah, hal-hal semacam ini bagi Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini juga lebih berhati-hati ketika memberikan sebuah kebanggaan terhadap putra-putrinya, karena kadang kebanggaan-kebanggaan itulah yang membebani kita, diri kita untuk lepas dari yang namanya mental block. Nah, terus gimana caranya yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu sudah ada, kalau di dalam Muslim, dalam Islam, itu sudah ada kodo dan kodar. Nah, kita harus percaya itu sebagai manusia Muslim, bahwa atau Islam, kita percaya terhadap rukun iman yang keenam, bahwa kodo dan kodar itu ada. Kenapa kok Pak Ari dijalankan di sebuah perguruan tinggi yang sama sekali waktu itu tidak terdengar, atau misalnya seseorang yang kepingin masuk di sebuah SMK atau SMA yang negeri, kemudian entah karena keadaan, entah kemauannya sendiri masuk ke sebuah perguruan SMK yang swasta, itu tidak ada lain kecuali karena campur tangan Allah gitu. Yang itu yang harus disadari, bahwa kita harus menerima bahwa ini bagian dari sebuah perjalanan gitu. Nah, yang kedua kita harus berintrospeksi diri, berpikiran positif. Jadi bahwa segala sesuatu yang menimpa kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu belum tentu jelek buat kita. Karena Allah itu menyiapkan segala sesuatunya itu bahkan lebih baik dari rencana kita gitu loh. Contoh. Pak Ari itu kemudian setelah berjalannya waktu itu akhirnya berpikir, oh ya benar juga ya, kalau Pak Ari kemudian waktu itu keterima di ITB, sedangkan biaya hidup di Bandung waktu itu dengan kondisi orang tua Pak Ari yang tidak mampu, mungkin Pak Ari malah tidak selesai kuliah gitu. Ternyata di Amikom misalnya waktu itu ya, di mana keadaannya itu mungkin biasa-biasa saja, tetapi di situ ternyata Pak Ari bisa mengembangkan segala kemampuan yang ada karena fokus terhadap apa yang diajarkan, kepada apa yang kita inginkan untuk membuat karya dan sebagainya. Bahkan kepinginan Pak Ari waktu itu tuh sederhana, hanya pengen bisa naik pesawat sama bisa nginep di hotel-hotel gitu loh, hotel-hotel. Ternyata justru waktu kuliah di situ itu
akhirnya ketika Pak Ari membuat sebuah karya, diajak oleh beberapa orang yang ada di institusi itu berkeliling. Dan kelilingnya itu ternyata naik pesawat untuk apa namanya, promosi perguruan tinggi gitu. Nah, ternyata bukan dari ITB atau UGM Pak Ari bisa mencapai cita-cita itu gitu. Ternyata dari perguruan tinggi yang waktu itu Pak Ari nggak mau sekolah di situ. Nah, hal-hal semacam ini akhirnya mendorong kita agar ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang tidak kita inginkan gitu, itu artinya berarti ada rahasia di situ bahwa pemikiran positif kita kepada Allah itu menentukan apakah kita bisa lepas atau tidak dari kondisi sikap mental yang terblok tadi. Terus yang ketiga, syaratnya kita harus bisa bersyukur. Karena begini, kalau Pak Ari mendengar tentang syukur ini, Pak Ari agak sedikit merinding, agak takut, karena Allah mengancam. Kalau ada hambaku yang tidak bersyukur, silakan cari bumi yang bukan penguasaanku. Waduh, kan ngeri sekali ya. Jadi berat, Pak. ancamannya itu kan luar biasa. Jadi kalau kita dikasih sesuatu, ternyata kita tidak pernah mensyukurinya, pengen yang lebih terus, itu ternyata menghambat kita untuk lebih mengembangkan diri, memiliki sikap mental yang bagus untuk meraih membebaskan kita dari sikap mental block tadi. Ya, jadi terus yang keempat adalah harus kalau ada pepatah itu manjada wajada. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus fokus, terus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau hanya sekedar mood kayak aku nggak besok nggak mau lagi coba lain lagi lah, itu tidak akan berhasil kayak gitu. Tapi kadang gini loh Pak, kita udah fokus kan dengan tujuan, tapi karena teman kita yang ini kurang tepat loh pilihan kamu, lebih baik gini aja gitu. Jadi gimana ya, kadang buat kita jadi ragu juga sih Pak, karena pengaruh lingkungan, pengaruh teman. Ya, kalau Bita sekarang di mana tuh? Jurusannya jurusan apa? Akuntansi, Pak. Akuntansi ya, oke. Kita akuntansi nih. Kita ngomongin akuntansi bahwa akuntansi itu sebenarnya bukan hanya milik orang-orang yang dia mengelola keuangan. Akuntansi itu kalau ditarik garis besar yang lebih jauh, itu adalah ilmu Tuhan tentang, kan di akuntansi pernah dengar istilah accrual basis dan satunya cash basis kan? Cash basis. Pernah dengar nggak? Ada istilah gini, Allah itu mengatakan kalau kita niat saja, itu sudah dicatat sebagai pahala. Benar Pak. Nah kan? Niat baik. Ya, itu namanya accrual basis. Iya kan? Nah, terus ada satu lagi yang cash basis. Cash basis itu artinya gini, kita akan dicatat sebagai dosa kalau sudah melakukan. Betul nggak? Benar Pak. Cash basis kan? Iya, benar. Jadi accrual basis dan cash basis itu sebenarnya kita diajarin tentang bagaimana bahwa di dalam sebuah filosofi kehidupan itu, bahkan dari ilmu akuntansi kita bisa belajar tentang kehidupan gitu. Akuntansi itu kan antara debit dan kredit kan. Berarti antara pahala dan dosa. Ibaratnya. Jadi kayak kita belajar keseimbangan kan. Nah, iya harus balance Pak, harus balance. Iya kan, harus balance kan? Harus balance. Balance. Kita juga sama di perbuatan kan, istilahnya manusia itu tempat salah, manusia itu tempat dosa. Artinya manusia itu juga bisa ragu. Contoh seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kita sudah fokus tapi teman-teman kita akan menyampaikan ini itu. Ya, berbagai opini dan sebagainya. Itu sesuatu yang wajar untuk usia-usia seperti Bita dan adik-adiknya. Karena usia-usia itu adalah memang secara takdir pada umumnya manusia itu memang disuruh untuk berbuat salah, berbuat istilahnya mengalami kegalauan, mengalami keraguan-raguan, dan kita jangan pernah takut kalau
melakukan istilahnya sesuatu yang berakibat kadang itu sebuah kesalahan tanpa kita sadari. Tapi ya jangan terus kemudian dengan sengaja melakukan kesalahan. Itu kan artinya melanggar. Tapi kalau kita itu tanpa kita sadari dan kita salah itu sesuatu yang wajar. Nah, untuk bagaimana triknya agar kita bisa lebih fokus pada apa yang kita inginkan, ya kita benar-benar tahu apa yang kita mau. Artinya pilihan kita nggak masalah. Orang akan mengatakan, oke, yang itu mungkin tidak baik untuk kamu. Yang di sini mengatakan, oh ini yang baik untuk kita. Kita bisa kok menjawab di antara keduanya itu, bahwa jawaban kita itu adalah akan saya renungkan. Nah gitu loh. Jadi tidak menyakiti hati mereka, tidak langsung menolak, tapi kita renungkan sambil kita menggali informasi yang lebih dalam lagi. Contoh kayak misalnya, oh kamu jangan sekolah akuntansi di Darut Tauhid, kan Darut Tauhid begini. Oke, akan saya renungkan. Nah, gitu loh. Yang kita renungkan apa? Pertama, yang harus dipelajari sistem pembelajaran di Darut Tauhid seperti apa. Terus harus dipelajari akuntansi itu seperti apa. Cocok nggak dengan kita gitu. Kita senang nggak gitu. Kalau kita senang, ya nggak masalah mau sekolah dimanapun. Mau sekolah di Darut Tauhid atau sekolah-sekolah yang lain, ya nggak masalah karena ilmu yang dipelajari juga sama. Artinya nanti akan berpijak dari situ. Yang menentukan adalah bahwa kesungguhan kita di dalam mempelajari sebuah ilmu itu yang akan nanti hasilnya gitu. Tetapi gini, yang jadi patokan jangan kemudian menentukan hasil. Karena yang berhak menentukan hasil Allah. Kita tetap usaha kayak gitu. Itu kita. Ya, kadang kayaknya Pak, kita kan lagi apalagi sekarang kan Pak ingin mencapai suatu tujuan dan pada pertengahan jalan, pada udah setengah jalan tiba-tiba kita down, kita jatuh. Nah, kadang itu yang buat kita ragu untuk melanjutin langkah itu lagi. Nah, itu gimana sih Pak? Nah, biar kita tetap yakin dengan pilihan kita, dengan tujuan kita tetap fokus walaupun ya jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali. Ya. Nah, itu gangguan setan. karena memang yang membuat ragu-ragu manusia itu salah satunya adalah bisikan setan. Kadang gini ya, jangankan perbuatan yang sifatnya adalah jangka panjang kita atau istilahnya tujuan hidup kita. Kadang kalau pas ini pengalaman Pak Ari sendiri, wudhu aja, ketika kita wudhu itu, setan itu kadang suka membisikkan, itu nggak sah loh, itu nggak sah loh. Kadang waktu kita sholat, aduh, ini rakaat keberapa ya? Pernah nggak kayak gitu? Iya benar ya. Itu karena memang setan itu memang sudah, ya iblis setan lah, itu memang sudah ditakdirkan untuk selalu ganggu itu. Nah, setan itu bisa berwujud berupa bisikan-bisikan itu. Secara hakikat, dia juga bisa berwujud manusia. Artinya itu adalah orang-orang yang membisikkan sesuatu yang sifatnya negatif gitu ya kepada kita, anggaplah itu sebagai bisikan-bisikan setan. Walaupun itu teman kita sendiri, ya setan kamu. jadi memang hakikat ya, kita ngomongin hakikat gitu, bukan setan dalam arti secara fisik, tapi lebih kepada hakikat bahwa dia bisa berwujud sebuah kayak semacam pemikiran-pemikiran negatif, bahkan diri kita sendiri itu bisa otomatis masuk ke dalam lingkaran-lingkaran itu. Karena yang paling penting apa sih? Yang paling penting yang kita harus jalankan bahwa ibadah kita itu harus sudah benar. Terus yang kedua, kita benar-benar mempelajari ilmu yang akan kita capai ilmunya, atau tujuan apa yang benar-benar kita mau capai itu harus difokuskan, benar-benar fokus. Masalah kegagalan itu kan sesuatu yang sifatnya tertunda. Contoh ya, Pak Ari itu dalam mengelola film, contoh Battle of Surabaya itu jangka waktunya tidak tiba-tiba Pak Ari kemudian, ayo bikin film Battle Surabaya terus jadi enggak. Perlu waktu panjang dari 2002 sampai 2010 itu baru kemudian terkonsep film itu. Jadi perjalanannya itu panjang dan kita
tidak langsung membuat yang namanya intellectual property seperti Battle Surabaya. Battle Surabaya kan intellectual property, tetapi bermula dari pekerjaan services istilahnya. Pekerjaan yang mengerjakan proyek-proyek orang, membuatkan animasi orang, itu jangka waktunya dari 2002 sampai 2010. Kemudian baru 2011 tercetus sebuah ide, itu pun karena apa? Karena kita membuat sebuah film series gitu. Ya contoh kayak film series kayak Ipin Upin gitulah gitu. Yeah. Nah, itu ternyata setelah ditawarkan ke stasiun TV, ternyata stasiun TV menolak. Nah, akhirnya dari tolakan-tolakan itu kan kita berpikir kita tidak bisa stuck gitu. Kalau waktu itu kita kemudian putus asa, ya udahlah nggak usah bikin film sulit gitu ya. Ya udah nggak akan lahir tuh Battle Surabaya gitu. Nah, itu adalah sedikit ujian-ujian dari Allah untuk kita bisa melangkah lebih besar. Akhirnya saya dengan ownernya MSW waktu itu discuss untuk kemudian merencanakan gimana kita kalau bikin film aja, film layar lebar aja. Akhirnya terjadilah di tahun 2011 baru rancangan dan 2012 itu baru mulai. Di 2012 film itu baru selesai di 2015. Jadi prosesnya benar-benar sangat panjang. Jadi kalau sekarang berkali-liku Pak ya. Iya, jadi harus benar-benar kita namanya passion, namanya keinginan sesuatu yang kita sukai itu harus dijalanin terus menerus gitu loh. Nanti insya Allah kalau Allah meridhoi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, pasti akan bermanfaat. Jadi Pak Ari ya dari undangan-undangan ke Korea, dari undangan-undangan ke Belanda, ke luar negeri ya, keliling dunia itu gara-gara berkah dan rahmatnya, hikmahnya dari kita pembuatan film itu. Allah ngasih itu gitu. Perjuangannya panjang banget ternyata ya prosesnya. Aduh ya ampun. Tidak sebentar. Tapi gini, ada sesuatu yang mungkin Pak Ari perlu sampaikan juga kepada kita dan teman-teman semuanya, bahwa kadang ada juga orang yang dia mungkin sholatnya kadang tidak teratur, kadang sholat, kadang tidak, belajar juga semaunya sendiri gitu. Tapi dia dikasih kesuksesan yang luar biasa sama Allah. Dia dikasih selalu bisa ranking gitu, atau dia dikasih rezekinya selalu bagus. Hati-hati. Itu kalau di dalam Islam namanya istidraj, ya kan? Pernah dengar nggak? Ya Pak, benar. Pernah dengar kan? Jadi sesuatu sebenarnya itu azab di dalam kenikmatan. Itu yang kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar. Iya. Jadi pernah diajarkan kan hal yang kayak gitu? Apa? Jadi cuman covernya aja nih kenikmatan, tapi ternyata di dalamnya sebuah azab, benar kata Bapak. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya pencapaian antara from zero to hero, bahwa kita itu akan menjadi seseorang yang bermanfaat itu bukan terus langkahnya harus A, B, C, tidak. Justru dari langkah kita memperbaiki diri kita sendiri. Jadi banyak hal-hal di dunia ini yang sifatnya paradoks atau kebalikan. Misalnya gini, kalau kamu, kan ada istilah gini, kalau kamu ingin hartamu berkah, bermanfaat, sedikit tapi bermanfaat, banyak-banyaklah memberi. Ya, ingin mendapatkan tapi banyak memberi. Ya enggak? Itu kan paradoks, ya kan? Nah, sesuatu hal-hal yang kayak gitulah yang sebenarnya kita contoh termasuk kayak tadi, nek di dalam sebuah hikmah itu bahwa ketika kamu berpasrah diri pada Allah, menyerahkan segala sesuatunya setelah usaha, pasti akan mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Artinya bukan terus kita, wah ini gagal, aku gimana caranya nih harus dengan istilahnya logika manusia bahwa belajar semalaman, kalau enggak masih ngantuk minum kopi 10 gelas misalnya. Logika manusia nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Semua itu sudah diatur, semua itu sudah ada porsinya. Kita tinggal kalau ternyata kita sedang di bawah nih kita. Yang misalnya contoh kita misalnya biasa ranking
Berapa biasanya? Biasanya ranking berapa kemarin? 2 ya? Biasanya ranking 2. Alhamdulillah, Pak. Ya. Tiba-tiba menurun menjadi ranking 3 atau 4 gitu. Enggak masalah, diterima saja. Jadi bukan sesuatu hal yang apa ya? Bukan sesuatu yang kalau katakan orang itu ini kiamat nih bagi kita. Enggak, jangan. Justru hikmahnya bahwa oh aku disuruh lebih introspeksi nih. Ada apa ya dengan aku gitu. Kenapa kok aku sekarang turun misalnya gitu. Nah, siapa tahu begitu kita turun terus akhirnya kita menyadari bahwa oh, aku kesalahannya kemarin di sini. Ternyata besok bukan ranking 2 lagi, tapi ranking 1. Kan enggak ngerti kita. Nah, makanya perjalanan from zero to hero itu adalah bagaimana perjalanan di mana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Itu enggak semua orang bisa. Kadang untuk memimpin diri sendiri itu emang sulit ya, Pak. Memahami diri sendiri itu Kan gini loh, mau mimpin orang, mimpin diri sendiri aja nggak bisa. Ya. Bener-bener ya ampun. Ini Pak, Bita mau nanya. Ya. Pasti kan selama karir Bapak yang sampai sekarang, dari mahasiswa, dari pelajar sampai sekarang yang alhamdulillah, Masya Allah udah sukses. Pasti ada di mana Bapak stuck, pasti ada di mana Bapak terpuruk, sedih. Nah itu gimana sih Pak? Bapak menanggapinya, apa yang Bapak lakukan biar tetap bisa mencapai tujuan itu lagi? Pasti kan itu berat. Oh sangat. Sangat berat. Jadi gini, sebagai manusia biasa, Pak Ari pernah ngalami hal itu. Contoh kasus ketika Battle of Surabaya tayang gitu ya. Harapan kita kan, penonton banyak karena kan di sosial media rame gitu. Ternyata yang terjadi adalah tidak seperti yang kita harapkan. Jadi jumlah penonton ya biasa-biasa aja ya, cenderung sedikit, dan ketika film itu tayang, bahkan Pak Ari itu banyak dibully istilahnya, banyak dihujat. Kok bikin film seperti ini, tidak seperti sejarah aslinya dan sebagainya. Bahkan ada pemberitaan di Surabaya itu, salah satu blog itu benar-benar sampai menghujat beneran itu. Yang Pak Ari alami ya shock, jadi benar-benar terpuruk, dan sebagai manusia biasa, bahkan Pak Ari itu sehari 2 hari itu tidak berani keluar rumah. Karena kan kayak minder, kayak ya sempat putus asa. Dihantui ketakutan ya Pak? Iya benar, besok nggak usah bikin film lagi lah. Tapi terus alhamdulillah karena Pak Ari pernah ngalami hal seperti itu waktu di zaman SMA dulu, ketika yang harusnya masuk ke perguruan tinggi yang bergengsi ternyata istilahnya dalam tanda kutip hanya perguruan tinggi yang biasa-biasa saja. Pengalaman-pengalaman itu memberikan hikmah, dan hikmah itu didapat karena apa? Karena ibadah kita betul. Pendekatan spiritual kita terhadap Allah, terus hubungan kita terhadap orang tua, hubungan kita terhadap teman, hubungan diri kita terhadap diri kita sendiri, kita tidak mendolimi diri kita sendiri dan mendolimi orang lain. Itulah yang membuat akhirnya ketika kondisi tersebut seakan-akan ada energi positif gitu. Ada energi positif yang entah itu dari mana, itu kayak membisikkan, udah nggak apa-apa, itu cuma film. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kayak gitu, misalnya, wah sekarang kok jadi ranking 4, udah nggak apa-apa, itu cuma jalan gitu loh. Jadi bukan hidup mati gitu. Kan kita masih ada sesuatu yang kita tuju, yaitu kehidupan akhirat kan gitu. Makanya kita kembalikan lagi ke kehidupan spiritual. Perbaiki sholat kita, misalnya kita muslim, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal-amal kita, amalan solehah. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan dengan uang, ya kita mengeluarkan dengan sesuatu yang nilainya punya manfaat, misalnya memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada orang, ngajarin misalnya ngajarin adik atau tetangga, ngaji dan sebagainya. Hal-hal itulah yang di kemudian hari nanti itu yang sama Allah itu diperhitungkan untuk apa? Disuruh menolong kita gitu loh. Udah itu ingatkan itu. Amal-amal yang dulu kita kerjakan itu akan mengingatkan kita bahwa itu cuma film. Kayak gitu loh. Nah, dari situlah kemudian Pak Ari sadar, oh iya benar juga ya, itu cuma film. Aku akan bikin film lagi yang lain yang nanti lebih bagus dari ini, dengan sistem pemasaran yang lebih bagus dari ini.
Aku belajar saja kesalahan yang ada di film ini, nanti akan aku terapkan untuk film berikutnya. Akhirnya di situ cara Pak Ari untuk kemudian mengubah sesuatu keterpurukan, membaliknya menjadi sebuah peluang. Ya memang tidak semudah itu Ferguson. Iya, benar. Pasti berat banget. Tapi tetap itu tadi, langkah yang pertama adalah kita harus pasrah diri kepada Allah, perbanyak ibadah. Justru jangan meninggalkan. Kadang ada orang-orang yang ketika dikasih musibah, ada juga yang kemudian tobat kembali, kemudian introspeksi dan melakukan ibadah dengan baik. Tapi ada juga justru kemudian marah sama Allah. Wah, aku kemarin kan sudah ibadah, kemana sudah gini dan seterusnya, kok aku sekarang dikasih gini. Nah, kayak gitu-gitu. Makanya kita harus bahaya. Sholat kita itu, asal sholat kita dijaga, amalan kita dijaga, insya Allah tidak akan sulit untuk kemudian membalik dari kondisi zero ke hero gitu. Ampun, terharu saya dengernya Pak. Ini Pak, ada pertanyaan nih. Ya. Saya sendiri bagi jurusan akuntansi nih Pak sekolahnya. Ya. Dalam perfilman nih Pak, dalam pembuatan film, dalam dunia industri film, gimana sih peran akuntansi itu tersendiri di dunia? Oke. Kan pasti banyak yang masih bingung kan, akuntansi emang cocok nih sama perfilman? Oh iya. Jadi sebenarnya ilmu akuntansi itu ilmu yang sangat luas sebenarnya. Jadi dalam hal pengelolaan uang. Jadi tidak hanya sekedar di dunia film. Jelas kalau di dunia film pasti akan bermanfaat. Tetapi kalau kita ngomongin hal-hal yang kecil saja, misalnya kayak kehidupan rumah tangga, bapak ibu kita, misalnya kan. Ibu kita dikasih bapak kita nafkah. Otomatis kan harus mengelola nafkah itu dengan baik. Seseorang yang punya background akuntansi, punya background pengetahuan tentang bagaimana mengelola uang, itu pasti akan bisa mengatur nafkah yang diberikan kepada suami kepada istri, istrinya akan pintar ngatur itu sehingga rumah tangganya berjalan dengan baik. Itu kondisi yang sangat kecil. Kemudian ketika masuk ke kondisi sebuah perusahaan, contoh di film ya, di film itu tidak hanya sekedar kreatif, tetapi di situ ada manajemen, ada teknologi, ada psikologi, ada marketing, dan ada juga budget atau keuangan. Nah, orang-orang akuntansi itu malah justru di garis depan dia bersama produser dan eksekutif produser itu merancang yang namanya budgeting. Sebelum film dimulai, film berjalan dan film selesai, itu orang akuntansi akan ada terus di situ. Karena urusannya adalah bagaimana pengaturan cash flow keuangan untuk memproduksi sebuah proyek film. Artinya dibutuhkan sekali orang-orang akuntansi untuk bekerja di dalam bidang khususnya film. Dia masuk di jajaran, bisa masuk ke jajaran eksekutif produser, bisa masuk ke jajaran produser untuk mengelola bagaimana arus keuangan di dalam proyek tersebut. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Jadi sangat berguna akuntansi. Teman-teman mungkin yang belum tahu apa itu akuntansi, boleh nih belajar akuntansi, seru. Ya harus. Di Darut Tauhid ada akuntansi sama apa jurusannya? Kalau di SMK sendiri yang Ahwat sekarang ada jurusan akuntansi. Kalau yang untuk Ikhwan sendiri ada TKJ Pak. Oh ya, itu di akuntansi kan mesti diajari kan tentang bisnis, tentang kemudian bagaimana mengelola keuangan dan seterusnya. Ada magangnya juga kan? Gimana Pak? Ada internship atau magang di perusahaan. Ada Pak, ada. Ada pelatihannya kan gitu kan? Itu yang buat seru kayaknya. Akuntan sekarang tuh bayarannya tinggi loh. Nah, kalau yang dia Pak Ari itu punya teman di SMA dulu, dia sekarang akuntan gitu. Dia keliling dunia loh. Dulu pernah ke Australia, dia bekerja di perusahaan yang namanya PricewaterhouseCoopers apa itu, perusahaan akuntansi terbaik di dunia gitu. Kemudian sekarang dia berkeliling Indonesia menjadi konsultan akuntansi gitu. Untuk Masya Allah. Makanya akuntansi itu
bidang ilmu yang prospeknya cukup bagus, karena hampir di semua perusahaan, hampir di semua lini usaha pasti membutuhkan yang namanya akuntansi. Sesuatu yang berhubungan dengan uang pasti berhubungan dengan akuntansi. Bahkan kita sendiri itu perlu ilmu akuntansi. Ampun. Gini Pak, kan kadang kita ada beberapa orang yang mungkin saat ini sekolah atau ngambil suatu mimpinya tuh karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga. Kadang malah jadi nggak cinta dengan suatu pekerjaan gitu kan Pak. Nah itu gimana sih Pak biar kita bisa cinta dengan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan? Oke, jadi sebelum kita cinta, kan ya seperti orang pacaran kan, sebelum kita cinta terhadap pekerjaan, ya kita harus kenal dengan pekerjaan itu. Contoh Pak Ari mencontohkan pekerjaannya adalah film gitu misalnya ya. Sebelum orang terjun di dalam dunia film, yang harus dia lakukan, ya dia harus kenal film itu apa, kenal tentang segala macam bentuk jenis film gitu. Terus yang kedua, dia harus ngerti tentang teknik. Misal gini, orang pengen mendalami fokus di bidang akuntansi. Pak Ari nggak ngerti tentang akuntansi misalnya. Yang Pak Ari lakukan adalah bagaimana menggali segala macam informasi tentang apa sih akuntansi itu, gitu. Apa sih manfaatnya, gitu. Ketika kita tahu bahwa manfaatnya sangat luar biasa dan sebagainya, artinya kita kemudian mendalami. Mendalami itulah proses kita kemudian menjadi jatuh cinta terhadap sebuah ilmu atau disiplin ilmu gitu. Yang tadinya orang tidak suka misalnya, tetapi karena kita tahu bahwa ilmu akuntansi itu juga memiliki ilmu yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, bagi seluruh perusahaan, bagi sesuatu yang sifatnya mengelola keuangan gitu, dan itu sangat penting sebagai kalau dapat dikatakan sebagai ujung tombak, karena perusahaan itu memiliki 3 ujung tombak. Yang pertama itu leader atau pemimpin, leadership. Yang kedua itu sumber daya manusia atau SDM atau HRD gitu. Yang ketiga adalah keuangan atau akuntansi di situ. 3 pilar inilah yang sebenarnya sangat penting sehingga akuntansi itu perannya sangat penting. Nah, gimana agar kita bisa fokus? Ya kita harus tahu segala macam ilmu tentang itu, tentang bidang yang akan kita geluti. Akuntansi ya kita harus betul-betul tahu potensinya apa, ini ilmu tentang apa, kemudian nanti ketika kita bekerja di situ kita akan bermanfaat seperti apa. Kemudian setelah itu kita tekuni. Kita tekuni itu bisa belajar di mana, misalnya belajar di Darut Tauhid, kayak kita. Kemudian belajar di pelatihan. Setelah di Darut Tauhid kita belajar pelatihan. Terus kemudian internship, akhirnya mengasah ilmu-ilmu itu. Ketika kita paham betul, ngerti manfaatnya, bisa memperoleh hasilnya, akhirnya kita menjadi cinta. Jadi cinta itu tidak bisa dipaksakan bahwa kamu harus cinta akuntansi, nggak bisa. Kita harus tahu dulu segala macam ilmunya seperti apa, manfaatnya seperti apa, bagi kita berguna di mana, bermanfaat seperti apa, dan seterusnya lah. Baru kita bisa menggunakan cinta. Gitu. Harus taruh dulu ya Pak, harus PDKT-an dulu. Iya betul, harus memperdalam. Makanya kalau mau memperdalam di Darut Tauhid ada akuntansi kan. Ya sih benar. Ini Pak, mungkin selama Bapak terjun di dunia perfilman, ada nggak sih Pak? Sih ada kan hal-hal yang sangat berkesan di hati Bapak, yang benar-benar berpengaruh, yang benar-benar buat Bapak jadi berubah banget gitu? Ya. Tahu nggak, film itu sebenarnya ilmu Tuhan. Nah, ilmu Allah gitu. Karena apa? Di dalam film kan seorang sutradara itu mengatur jalannya kehidupan karakter-karakternya. Nah, karakternya itu adalah misalnya kalau di Battle Surabaya ada orang yang namanya Musa, ada orang yang namanya Yumna. Itu siapa yang nyiptain nama-nama itu? Kita. Artinya itu kalau kita analogikan kita dengan kehidupan, ya Allah yang menciptakan kita. Kemudian si Yumna ini atau Musa ini nanti di adegan atau di shoot sekian dia akan berlari pada timing ke sekian, menit sekian, dia akan bertemu Yumna untuk berkenalan. Nah,
Sadar nggak kalau ternyata di dunia itu kita juga seperti itu. Nah, dari situlah kemudian Pak Ari mendapatkan sebuah hikmah bahwa ketika kita membuat sebuah film atau mempelajari ilmu apapun itu, bahkan termasuk akuntansi sekalipun, ada terkandung makna-makna metafora atau makna-makna yang dibandingkan dengan kejadian-kejadian aslinya terhadap ilmu-ilmu Allah. Nah, disitulah kemudian Pak Ari istilahnya gini, mulai berpikir bahwa apa yang sudah ditakdirkan kepada Pak Ari untuk bergelut di bidang ini, Pak Ari itu nggak sama sekali punya cita-cita jadi sutradara loh. Jadi istilahnya gini, dari melalui film, melalui bagaimana Pak Ari membuat penyutradaraan dan sebagainya ini, ternyata Pak Ari memiliki kesan bahwa Pak Ari lebih bisa mengenal Allah. Dalam hal ini Pak Ari bisa memperdalam tentang bagaimana sistem mekanisme dunia dan seisinya ini bekerja. Sehingga apa? Ketika terjadi sesuatu yang menimpa kita, yang kita tidak sadari, atau yang kita rencanakan, apakah itu berhasil atau tidak, semuanya sudah ada mekanisme, sudah ada sistem-sistem yang memang itu diciptakan, bukannya secara kebetulan, tetapi memang semuanya itu sudah direncanakan gitu loh. Nah, itulah yang kemudian Pak Ari memiliki kayak semacam pencerahan terhadap dunia ini, dunia film maksudnya, dibandingkan dengan metafora terhadap dunia dan alam seisinya, terutama perjalanan menuju ke Allah kayak gitu. Mantap. Keren Pak, keren banget. Kadang kan, kadang orang tuh gimana ya? Kadang mereka juga ngambil satu keputusan kan karena tadi pengaruh dari orang ya Pak, pengaruh dari lingkungan juga, faktor lingkungan. Malah ujung-ujungnya mereka jadi nyesal gitu. Aduh, kenapa sih dulu milih ini? Kenapa saya nggak dulu milih pilihan saya sendiri? Nah itu menurut Pak Ari ya jadikan pelajaran aja. Jadi segala hal sesuatu yang sudah kita kerjakan, jangankan hanya pilihan ya, dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya ini, nggak usah kemudian dipikirkan. Karena apa ya, itu sudah sesuatu yang kemudian itu memang jalan kita untuk dijadikan pelajaran buat kita, agar ke depan ini kita tidak mengulanginya dan bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Karena kalau kita selalu menyesali terus kejadian-kejadian masa lalu, itu hikmah atau hakikatnya kita itu tidak bersyukur pada Allah. Karena apa? Ya kan? Karena Allah sudah menempatkan kita pada posisi kita itu menyadari bahwa itu salah gitu loh. Bahwa itu salah, bahwa hal itu tidak benar, itu kan otomatis sebenarnya Allah itu udah ngasih petunjuk. Itu yang kamu lakukan kemarin itu salah. Jadi kamu harus perbaiki ya gitu. Jadi gini, ini bisa benar, bisa tidak benar. Artinya Pak Ari juga mendengar ini dari ulama-ulama. Pak Ari tidak hafal Quran, tapi sering mendengarkan pengajian-pengajian bahwa qada dan qadar itu memang sudah ditentukan, ya kan? Tetapi apa susahnya Allah mengubah qada seseorang atau qadar seseorang? Enggak susah toh? Benar. Jadi kita beranggapan kan kita sudah ditakdirkan akan menjadi ini, menjadi itu. Loh, kalau kita minta permohonan Allah dan sebagainya, kita usaha dan sebagainya, apa susahnya Allah menuliskan ulang kayak gitu? Sesuatu yang sudah tertulis, kan gitu. Artinya kita di dalam hidup ini ya tak namanya qada qadar tetap percaya, tetapi namanya menjalankan apa yang menjadi ketentuan. Misalnya contoh, kalau mau haus, kalau kita haus ya harus minum. Pak Ari haus, minum, ya kan? Nah, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita haus terus membiarkan, udahlah nanti pasti tidak haus sendiri gitu, tanpa kita usaha. Nah, ketentuan Allah kan gitu, bahwa orang diberikan rasa haus, diberikan kemampuan untuk mengambil minum. Tetapi masalah hasilnya apakah kemudian itu
menghilangkan rasa haus, belum tentu. Kalau ternyata air minumnya ada garamnya, jadi nggak haus, jadi tambah haus kan. Nah, gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang kita harus betul-betul memiliki kemampuan untuk mencerna sebagai sebuah hakikat. Jadi kodok kodar dari zero to hero dan sebagainya itu sebenarnya kan lebih kepada ungkapan-ungkapan. Kalau kodok kodar itu sudah rukun iman, harus kita percayai. Kalau ungkapan-ungkapan seperti from zero to hero, dari nothing become something, itu adalah sebenarnya ungkapan-ungkapan metafora di mana kita sebenarnya adalah belajar membalikkan sesuatu, mengenali diri kita sendiri dari kondisi nol untuk menuju ke sebuah kondisi di mana kita bisa mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Gitu ya. Ini kok jaringannya agak kurang bagus di tempat Pak Ari. Apa di tempat kita masih bagus nggak? Kayaknya Pak kita harus yakin penuh dengan Allah ya Pak. Iya betul, betul. Masih Pak? Masih bagus ya. Ini soalnya di tempat Pak Ari gambar kita putus-putus. udah bagus kan, udah bagus lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi emang benar kita harus yakin ke Allah juga, dan emang Allah udah nentuin, tapi kita sebagai manusia harus berikhtiar juga ya Pak. Betul. Harus nggak boleh stuck, nggak boleh ragu dengan ketentuan Allah. Iya betul. Itu pinter. Nih Pak, ngeliat waktu nih ya ampun, nggak kerasa udah 5 menit mau penutupan Pak. Mungkin ya, ada pesan-pesan untuk motivasi untuk teman-teman yang di rumah dan untuk saya sendiri Pak. Ya, pokoknya intinya begini. Di dalam menjalani kehidupan, kita harus mengenal diri kita sendiri. Untuk bisa mengenal diri kita sendiri, kita harus mendekatkan kepada yang membuat kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, bagaimana cara mendekatkan? Tidak ada jalan lain kecuali melalui menjalankan syariat-syariatnya. Ya, diantaranya adalah sholat, 5 waktu yang baik, menjalankan amal perbuatan yang baik, dan seterusnya. Menjaga hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Insya Allah, nanti ketika kita sudah bisa melakukan dan menjalankan itu, segala hal sesuatu yang menimpa kita, apa yang kita inginkan ke depannya, insya Allah kalau Allah berkenan, pasti akan memberikan kita semua hal-hal yang paling baik dan terbaik buat kita. Amin. Amin. Gitu. Masya Allah banget hari ini. Dapat banyak ilmu, dapat banyak pengalaman baru dari Pak Ari. Ya Masya Allah. Aduh, kita bisa jadi kayak Pak Ari, bisa lebih hebat lagi. Dan teman-teman semoga yang di rumah juga bisa ngambil ilmunya, bisa ngambil manfaat serta hikmah. Mungkin lihat waktu yang udah mepet banget Pak. Aduh, makasih banyak ya Pak untuk hari ini. Mohon maaf dari saya, mungkin ada mungkin dari kata saya yang menyinggung hati Bapak, mohon maaf banget. Minta maaf. Terima kasih juga Pak udah mau meluangkan waktunya untuk kami, untuk saya. Semoga berkah, semoga selalu dalam lindungan Allah juga kita ya Pak. Amin. Baiklah, untuk teman-teman yang di rumah, terima kasih yang udah menyempatkan waktunya juga, yang udah mau berpartisipasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan dari saya sendiri, selaku MC, Raja Sabita Prihardian, mohon maaf apabila ada salah kata, ada kurang-kurangnya. Semoga bermanfaat dan berkah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun Pak. Masya Allah.